Katanya karena penunjukan yang tadinya 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Benarkah itu? Pada waktu 2023 ada persoalan masalah Armusna. Nah, kemarin ada persoalan masalah visa yang diterbitkan dari Arab Saudi. Itu tidak bisa satu jamaah satu pesawat. Katakan 400 pesawat. Oke. Itu tidak bisa keluar visa 400. 8 syarikah itu kalau yang akan aman ke depan itu adalah satu embarkasi, satu syarikah. Agen-agen nakal memanfaatkan itu, ya kan? Bahkan ada yang kita tahu kalau di setiap negara memiliki kuotanya masing-masing. Di pintu masuk kota Mekah itu sudah terpasang detektor, sudah terpasang namanya keamanan. Ibaratnya itu udah clear untuk yang khusus visa menjalankan haji. Oke. Konjen Arab Saudi, mereka akan masuk nanti didenda 100.000 rial. Untuk haji backpacker, katanya bisa tidak menggunakan visa haji, benar nggak Pak? Ini mungkin istilah ini ya, yang ini sedang berkembang, namanya haji mandiri. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Wow, Nadia datang dengan informasi yang sedang ramai. Ini jemaah-jemaah haji dari Indonesia ini sudah mulai diberangkatkan ke Arab Saudi ya untuk menjalankan ibadah haji. Tapi polemiknya udah mulai ada nih. Kalau kemarin katanya kok ada yang terpisah antara suami dan istri, terus dengan pendampingnya juga yang terpisah. Sebenarnya ada permasalahan apa sih? Apa yang berubah? Mekanismenya seperti apa? Kita sudah bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abdul Wahid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Walaupun lelah sekali, saya tahu kalau Komisi 8 berada di sebelah studio kita ini running selalu, ya kan, membahas soal haji ini. Betul. Semangatnya Komisi 8 luar biasa untuk membahas haji ini, dan permasalahannya juga udah mulai timbul nih Pak, soal syarikah ya Pak, yang merupakan perusahaan yang menerima jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kenapa? Apa yang sebenarnya ini sudah diberlakukan sejak 2022 untuk syarikah ini. Sampai ada permasalahan ini. Katanya karena penunjukan yang tadinya 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Benarkah itu? Iya, jadi gini, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Begini, memang tahun ini untuk pelayanan ya itu tidak 1 syarikah atau 1 perusahaan, tapi kita pakai 8 syarikah. Ini karena terus terang mulai syarikah ini kan tahun 2022 ya. Jadi itu terjadi 2022 pasca pandemik, dilayani oleh perusahaan dan itu 1 syarikah, Mas Harik waktu itu. Terus sampai 2023. 2023 ada masalah ya kan. Ya. Jadi syarikah ini memang inisiatif dari pemerintah Arab Saudi agar pelayanan haji ini ditangani oleh swasta, ya. Jadi pemerintah sana mengeluarkan regulasi, pelaksanaannya di lapangan dilakukan oleh swasta. Oke. Jadi di situ ada yang namanya BUMN-nya sana itu namanya ada di sana Kidana namanya, ya. Itu Kidana itu di bawahnya ada namanya syarikah. Oke. Nah, Indonesia waktu itu menunjuk 1 syarikah yaitu Mas Harik kan itu. Nah, Mas Harik ini kenapa Mas Harik? Karena Mas Harik ini sudah lama, yang dulu adanya muasasah dulu ya, zaman bapak mbahnya dulu yang melayani jemaah haji kita, sehingga itu syarikah. Nah, pada waktu 2023 ada persoalan masalah Armusna. Yang waktu itu kelaparan sana sini, ada ya kan? Terlambatan. Tahun 2024 kemarin ada persoalan pansus kan itu kan. Akhirnya ke bawah lah itu syarikah kan itu. Nah, 2025 ini Komisi 8 DPR RI dan saya selaku Ketua Panja ya waktu tahun ini. Jadi teman-teman berpikir karena ini harus pelayanan, tidak 1 pelayanan, biar ada
berlomba-lomba melayani yang baik. Oke. Nah, kan begitu. Mencari yang terbaik. Terbaik lah. Karena jamaah haji kita itu terbesar di dunia, Pak. Oke. Jadi kalau ditangani orang satu perusahaan satu, waduh berat lah. Walahan ya, Pak, walahan ya? ya. Oke. Terus ini akhirnya penyaringan daripada lewat lelang, lewat ini kan, Kemenak itu tersaring akhirnya sampailah 8 syarikah. Oke. Tahun ini juga Kementerian Arab Saudi itu memperlakukan haji ke depan, tahun ini sudah dimulai, yaitu dengan model swasta sekaligus juga yaitu melalui visa yang harus melalui online dan termasuk perusahaan-perusahaan itu juga harus memahami masalah kebijakan Arab Saudi. Nah kemarin ada persoalan masalah visa yang diterbitkan dari Arab Saudi itu tidak bisa satu jamaah satu pesawat, katakan 400 pesawat, Oke. itu tidak bisa keluar visa 400. Oke. Keluarnya 350 katakan itu. Yang 50 kan kosong. Diisilah jamaah yang belakangnya sudah masuk, visanya sudah keluar. Oke. Masuklah ke pesawat. Jadi maju ya. Nah, maju. Di sana problemnya, loh ini tidak termasuk, kok ini kok masuk kan begitu. Nah itu terjadi mulai di situ. Dan visa tidak tersambung dengan baik itu sampai 1 minggu. Dirjen PHU juga kebingungan mengatasi masalah ini. Oke. Terutama jamaah yang ada yang besar di provinsinya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI. Ini memang jadi masalah. Oke, tapi kalau kemarin saya sempat membaca di beberapa media kalau dari pihak Arab Saudi sendiri menyampaikan kalau ini sebenarnya miss di Indonesia terkait pendataan. Sehingga kan tadi yang saya sampaikan di awal kalau ada yang tertinggal atau kayak terpisah. Gini loh, memang hal ini hal baru ya. Kami akui, jadi pada waktu pembahasan panja kami tidak sampai persoalan masalah ini. Kami akui ya. Jadi kami juga setelah evaluasi, memitigasi, itu memang ada yang sedikit kesalahan. Ya. Itu begini, persoalan di dalam penempatan syarikah. Oke. 8 syarikah itu kalau yang akan aman ya, ke depan itu adalah satu embarkasi, satu syarikah. Oh. Ya. Ini satu embarkasi multi syarikah. Jadi ada yang ditangani oleh syarikah A, B, C, D, E di satu embarkasi. satu itu. embarkasi. Oke. Nah, pendataan ini juga ada persoalan tadi, persoalan visa yang terlambat dari Arab Saudi. Jadinya mereka terpisah dengan suami istri, mereka terpisah dengan pendamping. Jadi di sana agak ramai. Oke. Tapi itu teratasi kloter pertama di Madinah. Sudah teratasi agar nantinya Mekah ke Madinah ke Mekah itu bisa teratasi dengan baik. Itu seperti itu. Tapi sejauh ini untuk koordinasi selanjutnya sudah aman ya Pak untuk syarikah-syarikah ini? Jadi gini, memang dikatakan aman, ini relatif aman. Aman begini, memang sebelumnya sampai Dirjen Haji itu rapat online ya dengan sana. Itu termasuk diminta syarikah ini bersatu untuk melayani. Kalau seumpama orang ini tidak termasuk dalam syarikah ini, agar diterima dulu. Nanti kita geser. Itu seperti itu. Sehingga tadi malam saya dengan Ketua Komisi 8 dengan Pak Cucun. Pak Cucun adalah Wakil Ketua DPR bidang orkestra. Tadi malam kita teleponan sama Dirjen PHU. Hari ini nanti jam 11 kami akan rapat bersama dengan syarikah juga langsung secara online langsung kita untuk mengatasi persoalan yang sekarang ini timbul supaya selesai dan sampai persiapan nanti ke Armusna, Arafah Mina Muzdalifah. Karena puncak hajinya ini di Arafah Mina Muzdalifah tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan sampai terjadi persoalan lagi yang timbul gitu. Oke, nah jadi
segala permasalahan ini langsung ditangkap secara cepat baik oleh pelaksana haji, petugas haji maupun dari Komisi 8 DPR RI yang langsung berkoordinasi dengan stakeholder terkait, ya kan ya Pak ya? Iya, betul. Oke, betul. nah kita masih akan membahas haji lebih lanjut Pak, karena katanya ada travel agen haji yang nakal juga. Kita bahas nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Abdul Wahid, masih membahas soal haji yang masih begitu hangat, dan sebentar lagi kita akan masyarakat Indonesia akan berboyong-boyong menuju ke Arab Saudi. Persiapannya sejauh ini kita membahas soal syarikahnya nih. Banyak media yang menyampaikan ini 8 ini penunjukannya seperti apa? Kualifikasi kenapa bisa terpilih dari sekian banyak bisa menjadi terpilih 8 ini seperti apa? Kalau itu ranahnya di kementerian ya, Oke. di Kementerian Haji, Kementerian Agama ya. Jadi yang di situ adalah motornya adalah Dirjen Haji. Atau Dirjen PAU. Nah, kami sebagai DPR ini pengawasan, karena tadi 2023-2024 ada masalah ya. Ini jangan satu syarikah. Kan itu kan. Cuman meminta untuk jangan satu syarikah. Jangan satu syarikah. Silahkan dibuka secara transparan. Kan itu kan. Memang pada waktu transparan benar dilakukan. Kami juga menyaksikan banyak syarikah yang datang satu tempat itu. Persoalan ini harus melakukan kualifikasinya jelas, harus perusahaan itu jelas, standarisasi pelayanannya jelas, kan itu kan berpengalaman enggak, kan itu diantara beberapa itu ya. Nah waktu itu memang ada sekitar 50-an syarikah, sampai tersaring menjadi 8 syarikah. Itu seperti itu. Saya sudah berpesan, ya Ketua Panja, Badan Dirjen, teman-teman Panja juga pesan. Yang penting mereka melayani dengan baik, pelayanan lebih baik. Contoh persoalan masalah hotel itu harus yang terbaik. Contoh persoalan masalah catering yang selalu masalah yang terbaik. Armusna jangan sampai terjadi masalah. Itu seperti itu yang kita pesankan karena beberapa masukan seperti itu. Nah akhirnya lah diputuskan 8 syarikah itu. Saya amati syarikah itu memang ada yang informasi kami terima itu 3 yang sudah berpengalaman, 5 yang itu yang belum berpengalaman. Ini berpengalaman yang mengurus Indonesia atau mengurus Indonesia. Mengurus Indonesia, saya informasinya yang 5 itu terbiasa menangani masalah haji di Jepang, masih Malaysia, masih Eropa, masalah ini, yaitu tidak terbiasa melayani Indonesia. Nah, itu yang jadi masalah seperti itu. Pak, kita beralih ke permasalahan lainnya, karena ini kalau ngomongin haji ini kompleks banget. Minat untuk menjalankan ibadah haji masyarakat Indonesia ini khususnya Muslim itu luar biasa besar. Berbagai cara agen-agen nakal memanfaatkan itu, ya kan? Bahkan ada yang kita tahu kalau di setiap negara memiliki kuotanya masing-masing. Nah, ada juga yang dijanjikan melalui berangkat dari negara ini karena mungkin di negara yang dituju ini kuota hajinya tidak memenuhi, jadi bisa diambil Indonesia bisa agen ini bisa memanfaatkan. Berarti ini masih ada oknum-oknum agen nakal yang lolos dari pengawasan pemerintah. Saya selaku wakil rakyat ya, mewakili. Saya sudah berkali-kali menyampaikan sosialisasi masalah pelaksanaan haji ini. Dan memang tahun yang lalu 2024 itu sudah Arab Saudi menerapkan aturan yang sangat ketat ya. Banyak jamaah yang berangkat yang tidak pakai visa haji, mereka rata-rata tidak bisa menjalankan ibadah haji yang sempurna. Ya, di Arafah saja mereka tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa masuk Arafah, tidak bisa masuk ke ruang Arafah. Itu begitu. Nah, ini terjadi di tahun ini. Lagi? Itu lebih ketat lagi di tahun ini. Arab Saudi itu. Bahkan sekarang itu masuk ke Arab Saudi ya, itu bisa masuk, tapi masuknya itu hanya di Madinah.
Yang persoalannya masuk Mekah aja nggak bisa. Oke. Di pintu masuk kota Mekah itu sudah terpasang detektor, sudah terpasang namanya keamanan. Ibaratnya yang itu ketat. udah clear untuk yang, Yang khusus visa menjalankan haji. haji. Oke. Nanti jadi informasi kami terima Mbak itu tadi malam itu sampai hari ini masih mereka di Madinah, nggak bisa masuk ke Mekah. Padahal kalau dia masuk ke Mekah itu kan lewat pakai pesawat, pakai kereta maupun pakai bus, itu kan harus mikot dulu di Bir Ali karo Madinah. Oke bisa ke Bir Ali, tapi mereka masuk ke kota Mekah itu ketat, nggak mungkin bisa. Kalau seumpama ini bisa, bisa lolos, mungkin saking canggihnya bisa lolos, itu gantian lagi. Mereka kan harus melaksanakan namanya umroh haji, umroh wajib. Iya. Ya, masuk dengan pakaian ihram, masuk Iya. umroh wajib. Nah, ini masuk di masjid itu saya juga nggak bisa. Ada puskes di situ. Lewat pengawasan lewat wajah itu akan terbaca. Mereka yang tidak pakai visa haji akan keluar. Oke. Itu apakah mereka juga dideportasi gitu, Pak? Loh, kalau ini telah jelas ketangkap lebih deportasi. Oke. Jelas dideportasi. Mereka akan dikeluarkan dari, bisa juga ke Madinah lagi, bisa juga mereka dipulangkan lewat Jeddah. Oh, langsung. Ini seperti itu, ya. Oke. Dan bahkan ini ya, aturannya itu ngeri loh. Ngeri sekali. Ini yang sudah disosialisasi oleh Pak Konjen kita, Konjen Arab Saudi. Mereka akan masuk nanti didenda 100.000 real. 100.000 rial itu kalau realnya itu 4.300 berarti 430 juta. Iya. Yang kedua, mereka tidak boleh masuk Arab Saudi 10 tahun. Wow. Nah, yang celakanya lagi nanti akan ditahan di Arab Saudi. Oke. Nah, ini yang apa? Harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Oke, nah kita masih akan membahas terus gimana antisipasinya. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang sudah terlantar di sana. Nah, apa yang harus dilakukan? Terus buat kamu yang mau melaksanakan haji juga harus memastikan apakah kamu menggunakan agen yang resmi dan terpercaya. Kita bahas nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia Kanaya dan Pak Abdul Wahid di sesi terakhir untuk membahas soal haji. Gimana Pak tadi kembali kita membahas terus mereka yang sudah ada di haji yang kita bisa bilang secara ilegal masuk ke Arab Saudinya. Gimana nasib mereka saat ini? Ya mereka belum haji, Mbak. Kalau ini kan belum, umroh saja belum, haji juga belum. Oke. Jadi berarti masih menunggu atau ya, jadi gini belum mereka jelas. yang di Jeddah menunggu sampai kapan bisa masuk ke Mekah. Mereka yang di Madinah, mereka sampai kapan di Madinah. Jadi saya dapat laporan mereka-mereka yang berangkat haji tanpa visa haji itu langsung tidak naik pesawat dari Saudi Arabia, dari Indonesia ke Saudi. Nggak, landingnya tidak di Jeddah. Oke. Landingnya tidak di Madinah. Pasti itu tidak di situ nggak akan. Terus mereka Landingnya di antara negara-negara sekitar, di Riyadh, di negara mungkin Qatar, mungkin sekitar itu nanti dia pakai darat. Nah Pak, untuk yang saat ini sudah ibaratnya mau berangkat nih, apa yang mereka harus waspadai untuk memastikan kalau memang apakah travel ini benar-benar travel yang resmi atau tidak? Karena kalau kemarin saya baca di beberapa media juga menyampaikan kalau ini masih minim sekali informasi terkait travel-travel yang resmi ke masyarakat, apalagi mereka yang berada di daerah-daerah pelosok. Kalau yang resmi sudah ada ancaman dari Dirjen PHU, nanti akan dicabut izinnya. Oke. Ya, kalau dia benar melaksanakan itu dan ada bukti, ya itu akan dicabut. Itu juga sesuai dengan keputusan dengan DPR. Oke. Ya. Terus ini kadang-kadang dia berangkat tidak pakai biro yang tidak resmi. Dia mengiming-imingi para jamaah ini dengan visa haji, ya. Visa haji dengan harga 150 juta, 200 juta langsung berangkat. Ini caranya begitu.
Tapi kemarin ada salah satu dari pihak kepolisian di daerah itu menanyakan kepada bironya. Katanya bironya bilang begini, Pak, saya memberangkatkan ke Arab Saudi tidak pakai visa haji, saya pakai visa umal, visa pekerja. Oke, visa. Nah, saya tidak yakin kalau mereka itu mensosialisasi dengan calon jamaah yang non haji ini, ya non visa haji ini, dengan mengatakan visa pekerja. Pasti kalau orang kalau dikatakan visanya apa Pak? Visa pekerja, tidak akan berangkat. Iya. Oke, berarti ceknya kemana nih Pak? Jadi harus bertanya kepada memang saya sampaikan dengan Dirjen Haji, ya itu sampaikan asosiasi sampai ke Kasih Haji itu di kabupaten. Oke. Tanyakan ke sana, ya. Saya khawatir mereka ini sudah bayar mahal, ya. Jadi uang melayang, haji melayang juga. Oke, jadi nggak kena hajinya, uangnya hilang juga ya Pak? Uang melayang, haji hilang. Nah, ini kan kasihan kan masyarakat betul, seperti betul. itu. Saya juga sempat membaca terkait dengan haji backpacker. Nah, untuk haji backpacker katanya bisa tidak menggunakan visa haji. Benar nggak Pak kalau soal itu? Tetap harus visa haji. Oke. Ini mungkin istilah ini ya yang ini sedang berkembang namanya haji mandiri. Haji mandiri. Oke. Haji mandiri. Haji mandiri ini memang bisa. Nah, bisa dilakukan. Tapi ya, sekarang itu mereka kan sudah pesan pesawat sendiri, pesan hotel sendiri, ya kan, pesan di Armusna sendiri, itu bisa. Ya. Sudah bisa diberlakukan sejak tahun ini atau? Tahun ini bisa, tahun kemarin aja bisa. Oke, berarti sudah ada ya Pak? Ada, makanya dengan kan Arab Saudi sekarang itu kan memang akan menarik masyarakat atau umat Muslim sebanyak-banyaknya. Oh. Bahkan haji tahun ini itu sekitar 2 juta ya. Yang akan datang dia akan Pak Haji itu sampai 5 juta. Menargetkan sampai ke 5 juta. 2030 menargetkan 5 juta. Oke. Memang luar biasa ini, mendatangkan devisa yang cukup besar. Tapi ya ini kan harus kita ini selaku negara ya harus kita benar-benar melihat situasi sekarang ini. Kalau seperti ini, ya kita harus atur undang-undangnya. Makanya sekarang ini ada kami sekarang membahas masalah undang-undang haji yang terbaru ini. Ya kaitannya untuk tadi kalau terjadi sampai haji mandiri berlanjut, itu nanti para travel mati. Kecuali itu kalau terjadi di sana apa-apa, yang tanggung jawab kan negara. Sedangkan kita tidak ada laporan sama sekali, tidak ada informasi bersama sekali, makanya kita atur di dalam undang-undang haji yang akan datang. Oke, berarti akan ada pembahasan lebih dalam lagi di revisi undang-undang haji ini untuk membahas soal haji mandiri. Sebelum menutup Pak, kita tahu kalau di sana cuacanya sedang ekstrim, suhunya bisa sampai 46 derajat ya, kalau kemarin saya baca. Bahkan masyarakat sudah dihimbau untuk menggunakan payung dan masker, dikhawatirkan terkena ispa, bahkan pneumonia yang dikhawatirkan lebih lanjutnya. Apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon jemaah haji yang akan berangkat? Ya, kepada calon jemaah haji, yang pertama kami berharap efisiensi tenaga, jangan sampai diforsir sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pertama itu. Jangan banyak keluar kalau memang tidak perlu sekali. Ya, karena suhu panasnya ini luar biasa di sana. Nah, banyak minum, ya, banyak makan buah, ya, ini penting, ya, minum, makan buah dan siapkan untuk ini obat-obatan, terutama akan timbul nanti kaki-kaki pecah. Banyak nanti mulut akan kering ya, itu siapkanlah itu. Nah, saya berharap payung yang sudah disiapkan nanti untuk persiapan ke Arafah benar-benar disiapkan, dipakai ya, dan jangan keluar ke Arafah sebelum kalau tidak penting keluar tenda ya.
Kami sih kemarin kami akan datang ini akan cek sebelum Armusna. Kami akan cek tenda-tenda itu yang tidak pakai fan atau tidak pakai AC, kami akan tegur para syarikat itu supaya disiapin AC karena untuk menjaga ini supaya sejuk supaya nyaman itu Pak Jamaah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Wahid sudah meluangkan waktu berbagi informasi di Sudut Dengar Parlemen. Semoga informasi yang disampaikan Pak Abdul Wahid ini juga bisa menjadi pengingat dan kita untuk mempersiapkan diri sebelum menjalankan ibadah haji yang mau menjalankan ibadah haji. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Abdul Wahid. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Akhir kata Nadia Kanaya, Pak Abdul Wahid dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.